Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Siti Fadila NPM 23082606162 akan menjelaskan sedikit tentang mind map saya, yaitu berjudul Diabetes Mellitus. Sebelumnya saya akan membuka dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang pertama, definisi. Diabetes ini merupakan penyakit metabolisme yang ditandai dengan adanya peningkatan pada kadar glukosa darah yang melebihi batas normal ataupun juga disebut dengan hiperglikemi. Untuk yang kedua, yaitu etiologi atau penyebabnya. Yang pertama, yaitu resistensi insulin. Di resisten insulin ini, insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik di sel otot dan juga di lemak dan juga di hati. Saat insulin yang dihasilkan pada beta pankreas itu tidak cukup, sehingga terjadi peningkatan pada kadar glukosa darah. Kedua, ada faktor genetik. Ada faktor genetik dan riwayat keluarga. Yang ketiga, ada faktor lingkungan, bisa juga dengan obesitas dan kurang latihan fisik. Selanjutnya ada tanda dan gejalanya, yaitu pasien sering mengeluhkan seperti sering BAK atau poliuria atau juga banyak minum. Ada juga polidipsi, banyak minum, dan juga ada polifagia, yaitu banyak makan. Dan juga terjadi penurunan berat badan sehingga menjadi lemas. Pasien juga bisa merasakan bahwa badannya terasa semakin lelah dan juga lemas atau letih. Cara menegakkan untuk diagnosa tersebut ialah yaitu bisa dengan melakukan anamnesis. Anamnesisnya biasanya saat melakukan anamnesis terdapat atau dijumpai pasien akan mengeluhkan seperti sering buang air kecil, badannya juga sering terasa lemas, dan juga adanya penurunan berat badan juga. Dan yang kedua, ada pemeriksaan fisik. Kita lakukan dengan tanda vital dan juga pemeriksaan head to toe. Dan untuk yang ketiga, ada pemeriksaan penunjang, yaitu akan dijumpai kadar glukosa darah sewaktunya lebih dari 200 mg/dl ataupun kadar gula puasanya lebih dari 126 mg/dl dan TTGO-nya lebih dari 200 dan HbA1c-nya lebih dari 6,5. Untuk diagnosa bandingnya sendiri, biasanya terjadinya diabetes insipidus dan juga diabetes gestasional. Biasanya ini terjadi pada ibu hamil. Untuk tata laksananya sendiri, diberikan metformin 500 mg, yang kedua ada glibenclamide 5 mg, dan yang ketiga ada insulin 0,5 kali BB/kg. Dan komplikasinya ada hipoglikemi, penyakit jantung koroner, dan renopati, nefropati, dan terakhir ada gangren. Terakhir, yaitu kita akan melakukan edukasi dan pencegahannya, yaitu bisa menjaga pola makan yang sehat seperti rendah gula dan lemak jenuh. Yang kedua, yaitu melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berolahraga santai dan juga bisa nge-gym kalau bisa. Yang ketiga, itu menjaga berat badan agar tidak obesitas, karena obesitas bisa membuat kita diabetes juga kalau tidak teratur. Yang keempat, ada menghindari merokok dan mengonsumsi alkohol. Ini juga sangat penting untuk dilakukan. Yang terakhir, yaitu melakukan rutin cek kesehatan dan memantau juga pada kadar gula darah kita untuk mendeteksi
dari diabetes mellitus tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah berikut 3 referensi yang saya gunakan. Saya kutip dari jurnal. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.